Terima kasih Anda masih bersama iTalk, bangga menjadi Indonesia. Tapi tadi Bung Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa kita terlalu sering mengikis kepercayaan diri kita sendiri. Maksud Anda apa? Jadi ketika kita bicara tentang Indonesia di hotel-hotel bintang 5 sampai di kampus, di mana-mana, begitu kita bicarakan yang muncul keluh kesah. Saya mengatakan ini bukan karena saya pernah di pemerintahan, saya mengatakan ini jauh sejak saya belum di pemerintahan. Justru kita harus mengembalikan percaya diri bangsa kita. Ketika kita melihat fenomena anak muda, yang kita bicarakan adalah sisi gelapnya, yang masalahnya. Faktanya memang banyak problem kan? Tentu. Pak, bayangkan bila, ini di belakang kita ini ada gambarnya Bung Karno, Bung Hatta. Pada saat mereka memimpin Republik ini tahun 45, tanyakan pada warga di sekitar Jakarta, beranikah berangkat ke Bandung sore hari? Tidak ada yang berani. Pencoleng masih berbahaya, betul, banyak begal. Tapi kita semua tidak bicara Republik ini isinya perampok, Republik ini isinya pencoleng, Republik ini 95% buta huruf, anak mudanya tidak diharapkan. Tidak. Bung Karno mengatakan, kas negara sama sekali nol. Bung Karno mengatakan, beri saya 10 orang pemuda dan saya guncang dunia. Ini 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Masih buta huruf. Bagaimana mungkin bisa mengguncang dunia? Tapi yang dikirimkan pesan percaya diri. Fakta itu ada. Tapi kita hari ini, anak-anak, karena itu saya katakan stok yang saya berinteraksi adalah stok anak-anak muda yang bisa diandalkan. Anak-anak muda yang mencintai republiknya tanpa syarat. Anak-anak muda yang mengekspresikan nasionalismenya dengan ekspresi kreatif. Dan mereka berekspresi dengan bahasa baru. Dan mereka tunjukkan kecintaan pada republik ini dan keinginan mereka untuk melakukan sesuatu, mengembalikan ke Indonesia. Kalau menurut Anda, siapa sebenarnya yang paling berkontribusi terhadap upaya mengikis kepercayaan diri bangsa Indonesia? Sekarang pertanyaannya diubah. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan percaya diri bangsa? Akan saya tanyakan belakangan, tapi yang itu siapa gitu? Kan enggak, justru inilah frame-nya yang selama ini mengganggu kita. Selalu pertanyaannya, what went wrong? Sementara yang kita butuhkan, how to get it right. Dari dulu kita punya banyak orang hebat. Tapi kebanyakan dari kita, memang kecenderungannya, kalau ada 10 berita, 1 berita buruk, 1 itu yang dibicarakan, 9 tak dibicarakan. Ini kecenderungan manusia di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Kalau pengalaman lewat imigrasi, misalnya Anda datang ke sebuah negara, lewat imigrasi, lancar nggak cerita, nggak lancar nge-tweet. That's it. Tapi kalau lancar nggak mungkin, alhamdulillah lolos imigrasi, tidak. Itu tadi menyebalkan betul. Jadi, karena memang begitulah seharusnya lancar itu. Exactly. Nah, disitulah kemudian kenapa kita perlu mengubah suasana bangsa ini. Karena kalau kita tidak punya stamina, kalau kita tidak punya optimisme itu, stamina akan tidak muncul. Karena hope, harapan, itu yang selalu dijaga. Bung Anies, ketika Anda bekerja sebagai menteri, Anda sudah mengatakan tadi bagaimana tidak ada lagi satupun kekerasan dalam masa orientasi baru siswa, tidak ada lagi orang yang meninggal karena belajar di awal-awal masa tahun ajaran, lalu kemudian juga ujian nasional berlangsung smooth semua, lalu kemudian Anda direshuffle. Tidakkah itu juga mengikis rasa percaya diri warga? Kita harus bernegara. Dan dalam bernegara itu ada otoritas. Ada otoritas. Dirjen itu di bawah saya, presiden itu di atas saya. Begitu saya mengambil keputusan, dirjen saya harus taat. Itu strukturnya. Sebelum saya mengambil keputusan, saya boleh berdiskusi. Tapi kalau saya sudah jadi keputusan, saya jalani. Dirjen saya harus menjalani. Nah, ketika Bapak Presiden memutuskan untuk mencukupkan tugas saya di Kemdikbud, maka saya tidak tanya lagi. Anda tidak tanya alasannya? Saya tidak tanya alasannya. Beliau tidak menjelaskan apa alasannya juga? Tidak dijelaskan dan saya tidak tanya. Dan ini adalah keputusan Presiden yang saya Anda tidak berusaha hormati. mencari tahu? Begitu jadi keputusan, final, jalan. Kita menjalankan. Makanya saya katakan, saya ini seperti senopati aja. Kalau di dalam tradisi. Dalam keraton. Raja perintahkan berangkat ke laga, saya berangkat. Laganya dulu saya tugaskan, namanya Laga Pendidikan Kebudayaan. Ketika kemudian perintah ditarik, tarik. Dikirim, siap, ditarik, siap. Jadi kedisiplinan bernegara saya mau jaga. Publik sebagai warga negara boleh menilai. Tetapi saya posisinya sebagai menteri, salah satu simbol negara, dan presiden salah satu simbol negara. Berinteraksinya dengan fatsun, dengan etika bernegara.
Di situ yang saya mau jaga. Saya bukan lagi ngobrol warung kopi. Yang kenapa kok dipindah ke sana? Bukan. Ini seorang kepala negara mengatakan, saudara Menteri Pendidikan, ABCD saya jalankan, saya siap. Nah, kita menjaga marwah bernegara itu. Jangan sampai kita menurunkan derajat itu menjadi Tapi bagaimana kita mengatasi persoalan bahwa otoritaslah yang ternyata turut mengikis rasa percaya diri warga? Saya berharap kita semua belajar dari peristiwa-peristiwa ini semuanya, dan menjadi bangsa yang lebih dewasa. Karena itu saya sering kemudian mengatakan, jangan kita berpikir politik terus, dalam artian pemilu terus. Kalau kita politik jangka pendek maksudnya. Ya, kalau kita semua hanya berpolitik, lalu siapa yang mengurusi negara ini? Karena itu saya selalu katakan, yuk kita bernegara, jangan berpolitik saja. Politiking maksudnya. Apalagi politiking. Apalagi hanya memikir pilpres. Lalu khawatir, wah nanti pilpres besok bagaimana? Lalu nanti siapa saja? Jangan. Kita kerjakan sekarang, kalau tidak ada yang mengurusi negara ini. Kita semua. Anda lihat tanda-tanda itu? Ini baru 2016. 71 tahun kita merdeka? Ya, masih 3 tahun dari pilpres, masih 3 tahun dari pemilu. Tapi sudah ramai. Saya bilang sebentar, kapan kita ngurus negara? Kalau kita ini semua belum apa-apa, sudah membicarakan pemilu lagi. Pemilu itu 5 tahun sekali, bukan tiap hari dalam 5 tahun. Itu beda. Masa tiap hari bangun tidur mikirnya pemilu, bangun tidur mikirnya pilpres? Tidak boleh. Itu yang harusnya ditularkan kepada semua orang, bahwa negara ini karena itu saya sampaikan di sini. Mari kita bernegara dan mari kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang liat, lentur. Kita ini dipangkas bangkit, didorong tumbuh. Kita sudah menghadapi bermacam krisis. Kita sudah menghadapi bermacam masalah. Indonesia itu sebuah bangsa yang sering mengecewakan. Mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang Indonesia. Ternyata kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Karena yang pesimis, loh kok nggak jadi ya gagal? Kok nggak jadi ya tumbang? Nah, menurut saya ini harus kita jaga. Dan ini sesuatu yang ada di bangsa kita, tidak ada bangsa lain. Tapi harus dijaga. Iya, kita akan jaga, kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tapi saya ingin lihat juga sekeliling dari lokasi kediaman Anda ini. Indah sekali sepertinya. Terima kasih. Ya, ini sebetulnya juga rumah kami yang dipakai untuk masyarakat. Jadi di tempat ini itu tempat kita ngobrol. Biasa dipakai untuk pengajian, pertemuan pemuda, PAUD, bahkan pos bindu, pemeriksaan kesehatan masyarakat usia lanjut. Kepidanan untuk usia lanjut. Ya, kalau usia lanjut itu periksaan di sini. Jadi ini adalah wilayah yang bisa dipakai siapa saja. Nanti boleh saya ceritakan lihat-lihat lebih jauh. Kita lihat. Kita jalan ya. Baik.